Oke anak-anak, di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Masih ingat materinya kan? Oke, sekarang Ibu akan tes dengan memberi pertanyaan seputar materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang bisa boleh angkat tangan. Kalau tidak ada yang angkat tangan, nanti Ibu tunjuk satu persatu ya untuk menjawab pertanyaan Ibu. Sudah siap semua? Oke, pertanyaan pertama. Apa itu iman? Ya, kamu benar sekali, iman itu percaya. Jadi iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, hari kiamat, lalu yang terakhir ada qada dan qadar. Pertanyaan selanjutnya, apa arti iman kepada Rasul-Rasul Allah? Ya, kamu benar, iman kepada Rasul-Rasul Allah itu berarti kalian percaya bahwa Rasul diutus oleh Allah sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Pertanyaan selanjutnya, kemarin kan sudah dijelaskan, lalu ada ayat yang menjelaskan tentang Rasul sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Itu terdapat dalam Al-Quran surat apa dan ayat berapa? Ya, kamu benar, Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya itu laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Pertanyaan selanjutnya, ada berapakah Rasul yang wajib kita ketahui? Benar, 25. Apa saja? Ya udah bareng-bareng. Pertama ada dan Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yunus, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, dan yang terakhir Muhammad. Benar sekali. Pertanyaan selanjutnya, Rasul memiliki 4 sifat wajib. Apa saja? Sebutkan. Yuk, angkat tangan. Ya, kamu benar. Apa saja sifat wajib bagi Rasul itu? Ada 4, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Di materi kemarin kan terdapat materi tentang tujuan diutusnya Rasul. Siapa yang tahu tujuan diutusnya Rasul kepada umat manusia? Ayo, tunjuk tangan. Oke, jawab, Mbak. Iya, salah satunya itu menyampaikan wahyu. Rasul diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Lalu diutus juga untuk menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira itu bagi siapa yang beriman dan beramal soleh. Kalau kabar buruk itu berupa peringatan agar menghindari diri dari perbuatan yang buruk. Lalu Rasul juga diutus untuk menyempurnakan
akhlak manusia. Pertanyaan selanjutnya, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk sifat sidik yang pernah kalian alami deh. Ya, kamu yang di belakang yang angkat tangan itu pojok. Nah, ya benar yang dicontohkan tadi, yaitu berani mengakui kesalahannya. Jadi sikap mengucap sebuah kebenaran itu termasuk dalam sikap sidik, yaitu yang artinya jujur. Pertanyaan selanjutnya, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa Rasul itu memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Jadi jelaskan menurut pemahamanmu dari materi kemarin tentang sifat wajib Rasul, yang 4 sifat wajib Rasul itu. Dan belum Mbak. Dan mengapa Rasul wajib memiliki sifat-sifat wajib seperti sidik, amanah, tabligh, dan fatonah tersebut. Jadi jelaskan itu pemahamanmu dan alasan mengapa Rasul wajib memiliki sifat-sifat tersebut. Yo, siapa yang mau jawab? Iya, kamu. Oke. Ya, jadi sifat ini itu 4 sifat tadi itu syarat utama yang mereka dapat agar mereka dapat menjalankan tugas dengan sempurna dan dapat dipercaya oleh umatnya. Yaitu yang pertama itu ada sidik, itu berucap dan bertingkah laku benar. Rasul itu tidak boleh berbohong, tidak pernah berbohong juga, karena Rasul itu membawa wahyu dari Allah. Maka kejujuran adalah dasar utama bagi Rasul. Jika Rasul tidak jujur, umat tidak akan mempercayai perkataannya, dan wahyu yang disampaikannya itu bisa dianggap bohong. Lalu yang kedua ada tabligh. Tabligh itu menyampaikan, jadi menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun. Rasul itu wajib menyampaikan seluruh wahyu. Jika ia menyembunyikan sebagian ajaran, maka umat tidak akan menerima wahyu atau Islam itu secara utuh, jadi secara setengah-setengah. Lalu yang ketiga ada amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Yang terakhir ada fatonah, yang artinya itu cerdas. Dengan kecerdasannya itu Rasul dapat memahami dengan baik apa yang diwahyukan kepada beliau. Apa yang disampaikannya juga benar-benar sesuai dengan wahyu yang diterimanya. Rasul wajib memiliki sifat fatonah ini karena Rasul harus mampu menjawab pertanyaan umat, lalu menjelaskan wahyu dengan baik, benar, bijak, dan menghadapi berbagai tantangan dalam dakwahnya. Tanpa kecerdasan, Rasul tidak bisa membimbing umat dengan benar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kalian dalam menerapkan sifat amanah dalam sebuah pertemanan? Ada yang mau jawab? Oke, kamu Mbak. Ya, menjaga rahasia teman, contohnya seperti apa?
Ya, jadi kita tidak boleh kalau dicurhati temannya, kita tidak boleh menyebarkan cerita tersebut ya. Terus selanjutnya ada lagi yang mau menjawab? Ya, tidak mengkhianati kepercayaan. Contohnya Mbak? Ya, jadi kalau kita dititipin barang atau apapun harus mengembalikannya dengan utuh, dengan baik. Ada yang mau jawab lagi? Yang mau menambahkan? Ya, kamu benar menepati janji. Contohnya Mas, ayo. Ya, jika ada janji jam 6, kami juga harus berangkat juga jam 6. Kalau tidak bisa, kita bisa mengabarinya terlebih dahulu untuk hari ini nggak bisa datang ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika di dunia ini tidak ada rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia? Kalian boleh berpendapat kok. Oke. Ya Mas? Ya, boleh. Jadi manusia, jika tidak ada rasul, itu manusia akan hidup tanpa petunjuk apapun. Sedangkan rasul kan menyampaikan wahyu. Jika tidak ada wahyu yang disampaikan, manusia bisa tersesat dalam menyembah selain Allah, mungkin terus hidup tanpa nilai moral yang benar, dan ajaran tauhid tidak akan sampai kepada umat manusia. Pertanyaan terakhir, seandainya seseorang mengakui keimanannya kepada Rasul, tapi ia tidak meneladani akhlak-akhlak dari Rasul, bagaimana pendapat kalian jika ada seseorang yang mengaku sudah beriman, mengimani adanya Rasul, tapi tidak meneladani akhlak-akhlaknya? Oke, siapa? Ya Mbak, kamu. Ya, jadi iman itu tidak hanya diucapkan, tapi kita harus meneladani akhlak-akhlak baik dari Rasul tersebut dan mengamalkannya. Tapi ya harus dibuktikan dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan ajaran Rasul, seperti tadi ada sidq, jujur, terus amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan dengan sebenar-benarnya, lalu ada tadi fatonah, itu sudah sabar juga.